baik? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Udah kalau baik semuanya. Di sini Bapak mau sebelum mulai mau berdoa dulu ya. Siap. Berdoa dulu sebelum acara dimulai atau sebelum belajar dimulai. Silakan untuk kalian dipimpin dulu doanya. Ayatnya Hesti silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Kemarin waktu yang kedua kita belajar tentang apa kemarin? Nilai-nilai Pancasila. Bagus. Sebagai apa? Dasar negara. Dasar negara dan Mana dulu? mana hidup bagus. Kalian masih ingat ya? Nanti sesudah ini kita makan. Tepuk semangat itu satu kali. Tepuk semangat. Oh, nah, biar ya. Coba sebelum mulai kita nyanyikan apa? Garuda Pancasila. Seperti biasa ya, silakan berdiri semuanya hadirin. Mulai sampai ini semangat ya. Siap? Nantu. Siap. Berdiri kamu Berdiri kamu. Berdiri. Siang ini kita harus lebih semangat ya. Kalian kan pasti capek dari perjalanan ke sini, terus semangat ya. Bapak sangat menghargai, mengapresiasi perjuangan kalian, juga semangat kalian ya. Mohon maaf barangkali Bapak membuat kalian capek, membuat kita lagi Garuda Pancasila ya. Siap mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Memberikan LKPD seperti biasanya. Ini apa LKPD? Untuk apa LKPD itu? Untuk dikerjakan. Soal yang mana? Nanti soal dari yang PPT yang Bapak tampilkan nanti video sama gambarnya, nanti dianalisis seperti biasa, dianalisis, dikerjakan, sama kasih gagasan atau ide yang kalian tuangkan ya, yang harus kalian kerjakan. Kalian belajar menganalisis dan mengkritisi setiap fenomena atau permasalahan yang ada yang Bapak tampilkan di dalam PowerPoint ya. Ini KPD-nya ya. Kembalikan. Seperti biasa ditulis kelompoknya masing-masing seperti biasa. Enggak. Gini, sebelum Bapak ini kelompok A mana kelompok A? Nanti ke belakang ya, nanti kamu sudah ke belakang. Oke. Di sini media pembelajarannya Bapak menampilkan materinya tentang apa? Coba baca. Ini apa? Ini materinya apa ini? Memahami peraturan perundang-undangan dan tata urutan. Ya. Nah, nanti ke sini kita akan lanjut ke apa yang itu apa? Maksudnya apa? Nah, ke sini Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya itu apa? Sebagai hukum dasar. Mau baca satu-satu. Yaspi, baca. Baca. Bagus. Bagus. Tepuk tangan. Ditetapkan oleh PKI pada tanggal 18 Agustus 1495. Bagus, kita aja. Bagus ya. Ini sama Sophie bagus ya. Sophie. Ini di amandemen Undang-Undang Dasar 45 masuk ke sini di amandemen oleh MPR. Di amandemen atau diambil dituangkan ke sini sebagai tuntutan apa? Coba. Joni. Tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, dalam sistem pemerintahan di Indonesia. MPR di sini disahkan atau masuk ke dalam MPR itu adalah lembaga apa di sini? Coba, Pani. MPR apa?
lembaga apa? Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Bagus, bukan UUDD, UD. Bukan UU-nya Dede ya, UUD, oke? Awan. Mengubah dan menetapkan UUDD. UUD, ya. Bagus. Nanti kalian pahami masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945. Ya, maksudnya kedua sebagai hukum dasar. Mau baca satu-satu. Yasri, baca. Baca. Mengikat setiap warga negara. Bagus. Pada ketentuan yang harus Bagus, tepuk tangan. Intisari atau materinya. Ya. materinya. Paham sampai situ? Lanjut. Undang-undang DB, baca. Undang-Undang Dasar 1945. 45. Bagus, maksudnya apa di sini? Nah, ini yang dibuat. Baca. Baca ininya. Masuk. Disusun oleh BPUPKI 10 S 13 Ya. Juli 1945. Ya, 12 Juli 1945 ya. 1945. Bukan 1945 tapi 1945 ya. Ya, lanjut. Kedua. Bisa dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR pasal 37 ayat 4. Itu. Nah, satu lagi apa, Wan? Baca. Betul mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan pasal 37 ayat 5. Bagus. Jadi kalian yang baca ini adalah perubahan undang-undang Nah, katanya benar. Katanya usulnya perubahan diajukan oleh sebuah satu per tiga. Baru MPR, bagus. Kayak sama diajukan secara tertulis dengan jalur bagian yang diusulkan diubah beserta alasannya. Pasal 2 lagi pasal 5 nanya, ini pasal 4. Tapi 1, 2, 4 sama 5 ya. Dapat membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, jadi ini adalah peraturan daerah provinsi. Atau disingkatnya Perda, betul ya. Perda. Nah, Bapak kan nanti kan ada perdanya apa? Perda itu misalkan contoh bangunan ini dilarang berdiri di atas lahan, misalkan lahan PT KAI atau PT Kereta Api. Jadi ada undang-undangnya. Suka ada pelang itu tidak? Suka ada pelang itu tidak? Hah? Nah, bangunan ini dilarang didirikan atau tanah ini dilarang dibangun. Nah, contohnya aja kali ini contohnya. Dilarang. Smoking. Ya. Dilarang merokok. Dilarang. Makna tata peraturan perundang-undangan nasional. Bapak ambil dari YouTube ya, abai undang-undang kepala daerah terancam dicopot ya. Diambil dari Metro News TV ya. Jadi supaya saya tayangkan videonya nanti kalian ingat bukan sebelum Bapak tayangkan videonya kalian bergabung dulu ke masing-masing silakan. Silakan bergabung dulu biar cepat. Silakan bergabung dulu ke masing-masing. Silakan bergabung. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang sudah diundang. Untuk membahas mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan peraturan daerah menjadi penting dalam mengawal pencegahan COVID-19 dan bagaimana penerapan sanksi kepada kepala daerah jika melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, telah bergabung dari luar studio ada mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, ada Profesor Dr. Johan Mansyah Johan. Pak Johan, selamat pagi. Pagi nih Kevin, apa kabar?
Baik, Pak Johan, kalau kita cermati dari instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbaru ini menyatakan ada sanksi pemberhentian terhadap kepala daerah kalau tidak menegakkan protokol kesehatan. Apakah ini memang sebaiknya perlu dilakukan kalau memang kepala daerah kita memang tidak menaati peraturan, Pak Johan Mansyah? Ya, saya kira itu instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 itu penting sekali ya, karena memang ada kecenderungan kepala-kepala. Sedikitnya gambaran, kenapa bisa dicopot karena kepala daerah ini kan tidak membuat peraturan perundang-undangan atau perda-nya untuk daerahnya. Contohnya perda Garut ya. Misalkan waktu Covid harus memakai apa? Masker. Nah, kalau dalam pernikahan harus ada jaga jarak. Di sini kalau ada resepsi pernikahan itu jaga jarak ya. Makanya ini disanksi yang kepala daerahnya paham. Harusnya kalau ada kerumunan apa harus dibubarkan ya, nggak boleh karena akan menimbulkan atau penyebaran COVID-19. Baca sudah itu gambaran di bawah ya. Kalian tulis nanti analisis apa yang tadi kalian tampilkan dari video Bapak, apa yang kalian tadi perhatikan atau kalian cermati. Nah, di situ soalnya kan seperti itu. Nanti sesudah proyeknya dibuat, kalian akan dipresentasikan di depan yang tentang hasil karya yang kalian buat. Membagikan ya, sambil kalian mengerjakan Bapak akan membagikan ya, membagikan kartun yang akan kalian kerjakan. Bahkan proyeknya kalian masukin ke sini, nanti gambar yang kalian sudah print, yang sudah kalian cari, yang sudah kalian temukan, masukin ke sana ya. Nanti di bawahnya buat keterangan seruan tentang mentaati tata peraturan perundang-undangan. Buktinya belum. Hebat ya. Kelompok ini mengerjakan apa? Tentang apa? Mengerjakan apa kelompok ini? Oh iya, bagus ya. Semoga lancar ya, sukses ya. Ya, sama-sama. Untuk kelompok ini mengerjakan apa? KM, ya silakan. Ini lagi gunting, Pak. Ya, mengerjakan apa? Tentang apa itu? Tentang apa itu? Patuh. Oh, ya bagus ya. Perhatikan orang yang menyeberang, Pak. Ya, nanti kalian buat Saya tempel di sini. tempelkan, nanti keterangannya ditulisnya di bawahnya. Ya, sama Seruan untuk taat itu wajib, Pak. Nah, bagus. Untuk mentaati. Belajarlah jadi anak yang taat dengan Bagus. dia mengikuti peraturan yang ada. Bagus ya. Bagus. Silakan, selamat mengerjakan anak-anak. Pak mau tanya. Ini ada yang mau bawa ini? Saya ada. Apa? Ya. Mau di pinggir, kata Bapak mau di bawah. Nah, kalau bisa itu isi Pak, sini Pak, sini. ya, betul-betul. Tiga. Sini, Bapak sini. Ya udah kalau tiga nanti ini pakai garis ya. Nah, ini di sini keterangannya masukkan tiga. Aduh, Pak. Nanti lo bapak ini sih. Mana Bante? Bisa keterangannya bisa jangan harus apa? Cari di HP di internet ya. Maksudnya cari di HP di internet ya semua ini. Kajian boleh ditulis aja di sini atau gimana ya. Kalau ada yang nyambung ini tinggal di sini, ini buat presentasinya. Paham kalau ada yang nyambung. Kalau nggak ada saya di buku. Lihat di buku paketan itu lihat ya. Kalau nggak ada saya apa? Ya. Udah hebat. Mana Bante? Kalau ada yang nyambung masukin. Ya, kalau ada yang nyambung masukin ya. Tidak muncul anak coba.
tidak melakukan pelanggaran dan tidak melakukan Yang penting ada bukti. kamu Bapak mau balikan ke sini. itu nanti dari urutan kelompok A. Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan untuk mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Bermusyawarah dengan teman untuk memutuskan masalah bersama. Ya. Gimana jawabannya, puas ya, Spi? Puas, bagus ya. Tangan dulu. Silakan nomor 1 untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu, Ali. Tolong kasih tepuk tangan dulu, semangat buat kelompok 1. Silakan Ali untuk melanjutkan presentasinya hasil dari proyek yang Ali dan kelompok 2 buat. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Di sini ada gambar tentang bukit terpendam tata tertib lingkungan RT 7 dan RT 10. Nah, gambar di atas merupakan peraturan yang wajib dilakukan saat kita di bukit PN-nya. Yang satu, dilarang ngebut karena banyak anak-anak. Yang kedua, 1 kali 24 jam. Gambar di atas itu tentang taati peraturannya. Jadi kita harus mentaati peraturan yang telah disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah. Gambar ketiga, memperhatikan orang yang menyeberang. Gambar di atas merupakan peraturan jalan lalu lintas. Jadi kita harus memperhatikan orang yang menyeberang. Contohnya, saat kita sedang berkendara, kita tidak boleh memegang handphone saat sedang menyetir kendaraan. 1. Jangan mengendarai motor di bawah umur karena belum mempunyai SIM. 2. Harus memakai helm saat berkendara motor dan jangan memakai seragam. Yang ketiga, jangan berani mengendarai motor sebelum mempunyai SIM. Yang keempat, tidak boleh membonceng lebih dari 2 orang. Sekian, kalian mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. yang ketiga Oh, apa? yang ketiga Yang ketiga katanya silakan jelaskan. itu. Yang ketiga apa? Silakan. Yang ketiga, Memberikan keterampilan bagi orang miskin sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. seperti itu yang ketiga. Bagus, Sudah kasih. puas? sudah Teman yang mau menanggapi, kalau ada teman yang mau mengomentari atau mengkritisi atau mau bertanya, silakan. Siapa? Yang keempat. Acukan tangan dulu. Ya, apa sih? Yang mana? ya oke Oh, yang ini cepat kenapa tanya gimana maksudnya? Peraturan perundang-undangan. Bagus, sangat hebat ya. Sangat lumayan lah, lumayan Bapak apresiasi. Untuk sebagai penutup, Bapak akan kasih pesan melalui ya. Jadilah kalian manusia yang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Karena menurut Rasulullah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua selalu mendapatkan syafaat dan hidayahnya yang amin ya Allah. Sebagai penutup,
Bapak pengen kita tepuk pramuka sekali lagi ya. Tepuk pramuka. Bagus ya, terima kasih atas ceramah kalian semua. Terima kasih. Silakan untuk terakhir untuk sebagai penutup. Lesti, tolong pimpin doa sebagai penutup. Lesti dulu.